Tebak-tebak, ini logo apa? Kita sering lihat logo ini di mana-mana. Banyak orang yang memilih dan memakai produk dari perusahaan ini. Betul, ini merupakan perusahaan Apple. Perusahaan Apple ini merupakan perusahaan teknologi multinasional yang didirikan di Cupertino, California pada tanggal 1 April 1976. Perusahaan ini didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple ini merancang, mengembangkan, menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak, dan layanan daring. Apple mempunyai visi untuk membuat produk terbaik di dunia dan menjadikan dunia lebih baik dari yang kita temui. Nah, untuk penjelasan secara singkat, mari kita simak video berikut ini. Apple is an American tech company known for its high-end computer products and mobile devices. Originally founded in 1976 as Apple Computer Company, the company hails from famously humble origins. Its first product, the Apple I desktop computer, soon led to its breakthrough creation, the Apple II. The Apple II's massive success would not only dominate the company's revenue for nearly a decade, but revolutionize the home computer market forever. Apple saw considerable decline in popularity and profits throughout the 90s. Following the return of co-founder Steve Jobs as CEO in 1997, Apple underwent a massive restructuring to refocus on computer tech. The result was the best-selling iMac computer. And just like that, Apple was back on top. Apple's innovations throughout the 2000s and early 2010s, including Mac OS X, the MacBook Pro, the iPod, and the iPad, brought the company to soaring new highs of success, but none perhaps as significant as its flagship product, the iPhone. Released more than 15 years ago, today the iPhone is Apple's primary source of revenue, with over 1.3 billion units sold worldwide to date. The company's sheer revenue power cannot be overstated. In 2018, after 15 years of seismic year-to-year growth, Apple became the first American company to hit a $1 trillion market value. By 2010, it would hit $2 trillion, and then briefly in 2022, $3 trillion. Buoyed by a history of overperformance, Apple's stock outlook continues to look exceedingly high. And as the world nears the new era of 5G technology, Apple seems poised for even greater returns in the coming years. That said, the most critical thing to watch for Apple in 2023 is its supply chain for the iPhone 14 and 14 Pro. If Apple can overcome its manufacturing difficulties, even by moving some of its assembly network out of China, that could spell huge returns for investors. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa sekarang Apple menjadi perusahaan yang besar dan terus berkembang sampai saat ini. Nah, apa sih strategi yang digunakan Apple bisa sesukses itu? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan Apple mencari peluang di lingkungan pemasaran, yaitu dengan mengidentifikasi tren industri, teknologi terkini, dan perubahan perilaku konsumen. Tim inovasi perusahaan secara terus-menerus memantau perkembangan di berbagai sektor untuk menemukan peluang baru, yang kemudian diintegrasikan dan direalisasikan ke dalam produk dan layanan perusahaan Apple. Yang kedua adalah cara perusahaan melakukan riset pasar. Apple melakukan riset pasar untuk mencapai keunggulan kompetitif. Apple melakukan riset pasar secara menyeluruh dengan melibatkan survei konsumen, analisis tren industri, dan observasi pasar dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, dengan ini Apple dapat merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga adalah cara perusahaan menganalisis pasar konsumen. Nah, Apple ini menganalisis kebutuhan konsumennya dengan nilai umpan balik pelanggan dan melakukan kepuasan serta keinginan konsumennya. Nah, dengan nilai umpan balik pelanggan ini, yang awalnya Steve Jobs tidak menemukan perangkat musik portable atau bahkan laptop, namun dengan mendengarkan pelanggan, memberikan apa yang mereka inginkan atau harapkan, Apple mampu membuat produk ini lebih sederhana dan mudah digunakan. Nah, setelah itu ada Net Promoter Score. Nah, ini tuh merupakan survei pertanyaan lanjutan terbuka di mana nanti akan diberi pertanyaan seperti ada lain yang Anda pikirkan? Karena dengan riset Net Promoter Score ini telah memberikan perusahaan wawasan berharga mengenai produk-produknya, jadi tentang kepuasan pelanggan juga.
Yang keempat, yaitu strategi masuk ke pasar bisnis. Apple memiliki beberapa strategi untuk masuk ke pasar bisnis. Yang pertama, yaitu fokus pada nilai keunikan dibanding harga. Jadi Apple ini tidak pernah bersaing secara harga, karena perusahaan ini berfokus pada pengembangan nilai keunikan dan inovasi produk mereka. Sehingga perusahaan ini punya cara sendiri untuk menentukan harga setiap produknya yang sesuai dengan desain yang mereka keluarkan. Selanjutnya adalah terus melakukan inovasi. Nah, jadi Apple selalu meluncurkan produk-produk inovatif terbarunya sehingga membuat perusahaan ini lebih unggul dari kompetitor lainnya. Contohnya pada produk iPhone yang terus berinovasi dari generasi ke generasi. Yang terakhir adalah strategi branding yang baik. Jadi Apple ini mempunyai strategi branding yang baik dengan berkomitmen untuk menciptakan solusi pada setiap permasalahan yang dimiliki oleh target pasarnya, seperti ciri khas logo serta nama perusahaan yang mudah diingat. Yang kelima adalah cara menentukan segmen dan sasaran pasar. Apple mengambil 4 perspektif, yaitu segmentasi demografi, geografis, perilaku, dan psikografis. Pertama adalah segmentasi demografi Apple. Nah, pada segmentasi ini, Apple mencakup orang-orang berusia 18 hingga 45 tahun. Nah, target Apple ini sangat didominasi oleh perempuan dengan sekitar 66% perempuan dan 34% pelanggan laki-laki. Nah, di antara pelanggan utama Apple ada juga yang berusia lanjutan atau usia pensiunan, dan merek ini pun paling populer di kalangan milenial dan disusun oleh Gen X. Kedua, ada segmentasi geografis Apple. Nah, pangsa Apple terbesar adalah di Amerika. Tapi selain itu juga ada Eropa dan Tiongkok Raya juga yang menjadi target pasar penting Apple. Yang ketiga adalah segmentasi perilaku Apple. Nah, basis pelanggan Apple ini memiliki preferensi yang kuat terhadap iPhone dan merupakan pelanggan yang setia. Nah, analisis pelanggan juga menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap App Store merek tersebut. Yang keempat ada segmentasi psikografis Apple. Nah, pelanggan Apple punya stabil secara finansial dan tidak mengambil risiko tinggi karena mereka menikmati kenyamanan merek Apple serta kualitas dan keamanan. Nah, profil pelanggan Apple menunjukkan karakteristik sebagai aspirer, succeeder, dan explorer. Yang keenam adalah strategi dalam menghadapi persaingan. Nah, kita ketahui bahwa banyak banget kompetitor kayak merek di atas ini sebagai saingan dari perusahaan Apple. Nah, tapi Apple memiliki beberapa strategi untuk lebih unggul daripada pesaingnya. Nah, Apple ini memiliki 4 strategi rahasia yang mampu menciptakan tembok yang memisahkan antara perusahaan Apple dengan pesaingnya. Yang pertama, yaitu jumlah produk yang dibuat terbatas. Yang kedua, yaitu selalu berfokus terhadap kualitas. Yang ketiga, berfokus pada profit daripada market share. Dan yang keempat, yaitu membuat APK low agar tingkat demand tinggi. Nah, selain 4 strategi itu, ada juga strategi dengan memberikan iklan yang tidak sembarangan dan menarik. Nah, jadi Apple selalu menonjolkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan dengan kreatif dan unik dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, yang ketujuh adalah media dan marketplace. Nah, jadi Apple ini memanfaatkan pemasaran digital untuk mendominasi industri teknologi. Nah, strategi pemasarannya yang pertama yaitu ada pemasaran media sosial seperti lewat Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang kedua adalah pemasaran melalui email. Jadi Apple mengumumkan peluncuran produk baru, menawarkan penawaran khusus, dan mempromosikan layanannya. Lalu ada Search Engine Optimization, yaitu situs web Apple dioptimalkan untuk mesin pencari, seperti gambar ini. Lalu ada pemasaran konten dengan membuat blog atau video, dan juga melakukan penjualan di beberapa marketplace. Yang terakhir adalah cara marketing mix yang dijalankan perusahaan. Terdiri dari 7P, dan yang pertama adalah produk. Nah, dalam produk ini, Apple dikenal memiliki produk-produk yang inovatif, canggih, dan berkualitas tinggi. Yang kedua, ada harga atau price. Nah, Apple ini dikenal dengan strategi harga yang agak tinggi untuk produk-produknya, terutama dalam kategori smartphone, laptop, dan tabel. Namun, strategi ini dilakukan sejalan dengan citra merek Apple yang mewah, eksklusif, dan inovatif. Karena Apple tentunya telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, margin, dan yang ketiga, tempat atau place. Nah, Apple ini berhasil mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien karena Apple telah menghadirkan Apple Store di berbagai lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu juga melalui web resmi Apple untuk mendukung penjualan secara online. Yang keempat adalah promotion atau pemasaran. Apple selalu mengiklankan produknya secara kreatif dan memberikan dampak positif bagi para audiens. Nah, salah satu contoh strategi promosi yang sukses dari Apple yaitu kampanye Get a Mac, yaitu membandingkan produk Mac dan PC. Yang kelima yaitu proses. Dalam proses pembelian produk, Apple dikenal dengan pengalaman pembeli yang ramah pengguna dan efisien. Di pembelian di Apple Store hingga pengiriman produk yang mudah dan cepat.
Yang keenam yaitu people atau orang. Staff Apple ini dikenal memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam menghadapi pelanggan, serta juga memastikan pengalaman pembelian pelanggan menjadi yang terbaik. Serta pelanggan Apple juga dikenal sebagai penggemar yang setia yang berpartisipasi aktif dalam komunitas Apple. Selanjutnya adalah evidence atau bukti fisik. Nah, jadi Apple telah menciptakan bukti fisik yang kuat melalui kualitas dan desain produk yang berkualitas tinggi. Dari desain memperhatikan tampilan produknya hingga ke detail yang terkecil. Audio Jungle.